ketiga paslon ini memiliki kaitan dengan atau punya irisan dengan NU, khususnya nomor 1 dan nomor 3 memiliki irisan dengan NU ya. Tetapi kalau kemudian karena ini yang memiliki irisan itu hanya 1 dan 3 terutama, tentu 02 juga tidak mau ketinggalan. Dengan cara apa ya? Dengan cara intercept ke sono, ke NU, karena memang pasarnya besar menurut survei yang saya bilang bahwa survei SMSC RC itu terakhir mengatakan kalau tahun 2005 itu cuma 27% mengaku sebagai NU. Tapi sekarang ini, tahun 2024, responden yang mengaku sebagai NU itu sebanyak hampir 60%, 59,7% mengaku sebagai NU. Jadi yang Muhaimin itu ya sudah berpengalaman dibanting, ditekan, diinjak, tapi tetap mentereng. Dan Caimin ini ya pemilih terbesarnya dari NU. Sekarang partai politik mana yang sebesar, katakanlah tanda petik ya, sebesar lebih besar dari Caimin untuk saat ini yang PKB sebagai representasinya. Jadi kalau bilang bahwa siapapun cawapresnya Caimin akan kalah, itu tentu yang tidak berdasar lah, dasarnya apa. Pemirsa, di setiap pemilu, suara pemilu NU selalu menjadi rebutan. PBNU secara resmi menyatakan netral sesuai Hitos 1926. Namun menjelang pemungutan suara, Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung menyatakan bahwa mayoritas warga NU mendukung paslon nomor 02. Ada juga deklarasi mendukung paslon 01. Nah, kemana sebetulnya suara Nahdien berlabuh? Betulkah PBNU tidak netral? Telah hadir di studio Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bapak Emrus Syombing. Terima kasih. Selamat sore atas undangannya. Kemudian tersambung secara daring juga dengan Bapak Mustafa Nahrawardaya, Jubir Timnas Amin. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Mustafa, menurut pendapat Abang, dari statement yang disampaikan oleh Wasekjen itu menunjukkan bahwa PBNU tidak netral atau ada pandangan lain? Silakan. Ya, tentu cara berpolitik partai politik dibandingkan dengan ormas Islam itu akan berbeda. Kalau partai politik kan secara letterlek dia akan mengatakan kami akan gini, atau ya para karena partai politik pengusung ya pasti akan letterlek secara pasti jelas mengatakan bahwa akan mendukung. Tapi kalau ormas Islam semacam Muhammadiyah, NU, itu tentu caranya berbeda. Ya, biasanya itu ya secara kelembagaan memang tidak akan secara declare mengatakan kami akan mendukung atau NU akan mendukung. Tapi secara person pengurus itu bisa kita rasakan. Karena bagaimanapun paslon ini, ketiga paslon ini memiliki kaitan dengan atau punya irisan dengan NU, khususnya nomor 1 dan nomor 3 memiliki irisan dengan NU ya. Tetapi kalau kemudian karena ini yang memiliki irisan itu hanya 1 dan 3 terutama, tentu 02 juga tidak mau ketinggalan. Dengan cara apa ya? Dengan cara intercept ke sono, ke NU, karena memang pasarnya besar menurut survei yang saya bilang bahwa survei SMSC RC itu terakhir mengatakan kalau tahun 2005 itu cuma 27% mengaku sebagai NU. Tapi sekarang ini, tahun 2024, responden yang mengaku sebagai NU itu sebanyak hampir 60%, 59,7% mengaku sebagai NU. Jadi kalau dikalkulasi dengan jumlah DPT itu 204 juta, maka 60% dari 204 juta itu sekitar 12 juta sendiri suara itu. Jadi memang besar sekali kalau mau dikalkulasi ya. Jadi memang mau declare atau tidak, tetapi setidaknya punya posisi ya, punya posisi. Dan itu kelihatan dari yang dari 01 karena ada Cak Muhaimin, yang bagaimanapun representasi NU mesti tidak diakui, itu Cak Muhaimin adalah dianggap sebagai representasi dari warga NU, kira-kira seperti itu. Bang Jadi, Mustafa, maaf ya. saya potong ya. Pernyataan Sulaiman Tanjung itu kan sebetulnya merespon deklarasi 01 ya. Sorry, deklarasi dukungan warga Nahdien terhadap 01 di sebuah hotel di Jakarta. Kemudian Wasekjen mengatakan bahwa tidak benar, mayoritas mendukung 02. Nah kemudian juga sebelumnya dia mengatakan siapapun paslon kalau wakilnya Caimin itu dipastikan kalah. Karena jangankan warga NU, pemilih PKB pun itu hanya 1 hingga 2% saja yang memilih
Caimin. Komentar Bang Mustafa seperti apa? Oh, boleh-boleh saja lah bicara seperti klaim-klaim seperti itu, boleh-boleh saja. Tetapi faktanya kata kata Pak Mustamar waktu itu, yang disebut Muhaimin itu ya sudah berpengalaman dibanting, ditekan, diinjak, tapi tetap mentereng. Dan Caimin ini ya pemilih terbesarnya dari NU. Sekarang partai politik mana yang sebesar, katakanlah tanda petik ya, sebesar lebih besar dari Caimin untuk saat ini yang PKB sebagai representasinya. Jadi kalau bilang bahwa siapapun cawapresnya Caimin akan kalah, itu tentu yang tidak berdasar lah, dasarnya apa? Tidak ada dasarnya. Tapi dalam survei-survei sekarang ini, ya terbukti ya dari persentase yang diperoleh oleh ketiga paslon, ya ketahuan lah ya mana NU kemana ketahuan dari persentase itu. Meskipun secara angka tentu nggak bisa diukur ya, tetapi dari secara umum survei itu menunjukkan bahwa ya karena orang NU-nya banyak, hampir 60% dari seluruh DPT itu, maka ya bisa ketahui memang faktanya pemilih Amin, pemilih Muhaimin banyak, banyak, banyak. Jadi nggak bisa diklaim kemudian siapapun wakilnya Muhaimin akan kalah. Itu di mana kalahnya, di NU atau di seluruh Indonesia? Kan begitu kan? Persoalannya milih ini kan bukan hanya NU tapi seluruh Indonesia milih. Jadi kata menang itu harus diukur dulu, menang di mana dulu, kira-kira gitu ya pertanyaannya Oke. kan. Bang Mustafa, kemudian ada satu statement lagi dari Caimin yang mengatakan bahwa saat ini sedang ada operasi dengan menggunakan uang untuk membujuk para kiai. Bahkan dalam pemberitaan disebut Caimin mengatakan bahwa ada juga pesan supaya tidak memilih Caimin. Anda punya fakta nggak sebagai juru bicara Timnas Amin terkait dengan statement dari Muhaimin Iskandar itu? Ya, saya hanya bisa membandingkan begini. Kebanyakan di Indonesia itu adalah pesantren yang dimiliki oleh NU ya, kebanyakan ya. Jadi secara umum saya katakan wajar jika paslon itu mendatangi atau pihak-pihak yang pendukung paslon itu mendatangi pesantren yang mana pesantren itu representasi dari NU. Ini wajar pertama karena memang ciro NU besar seperti yang saya bilang tadi ya, hampir 12 juta tadi karena mengaku 60% ya. Jadi wajar-wajar saja kalau mendatangi pesantren. Lah, sementara paling banyak pesantren itu milik NU. Kita kira seperti itulah. Jadi secara langsung atau tidak, ya mereka akan mendekati dengan cara apapun. Kalau paslon 01 itu tidak perlu lagi mendekati NU dengan apalagi dengan cara uang ya. Udah ada Caimin di situ. Tidak perlu pakai uang lagi karena Caimin sudah kita anggap sebagai membawa gerbong NU. Sementara Anies gerbong Muhammadiyah. Cukup dua orang sosok ini mewakili dua ormas besar. Tetapi bagi yang lain yang merasa ketakutan bahwa NU tidak akan masuk ke sana, pasti dia akan berbondong-bondong mendekati pesan dengan cara apapun termasuk membawa uang. Bahkan terakhir video yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana salah satu paslon, saya tidak bilang paslon nomor 2 ya, salah satu paslon datang ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, memang tidak memperlihatkan uang ya, tetapi itu membawa tas besar sekali yang ditenteng oleh seorang berpakaian doreng begitu, mereka di warganet itu mengatakan itu kira-kira isinya apa ya tas sebesar itu gitu. Loh kok ditanyakan? Iya karena dalam pengalaman sebelumnya ada namanya Gus Miftah ya. Ya Gus Miftah kan juga representasi dari, mohon maaf ya, kultur NU, tetapi dia mendukung 02. Ya. Kemana ada Prabowo, ya itu kebanyakan kalau di lingkungan NU ada Gus Miftah, kira-kira gitulah. Nah, sementara Gus Miftah itu kan viral karena dia membagi-bagi duit meskipun dibantah, tapi kan dipanggil Bawaslu toh bahwa ya itu nggak bisa dibantah, wong ada gambarnya Prabowo di masa yang sedang diberi uang itu. Lagian dia sudah rahasia umum menjadi pendukung Prabowo, jadi nggak mungkin itu akan dibantah. Ya. Bahkan sejak beberapa waktu sebelum pendaftaran paslon sekalipun itu sudah bau-bau uang itu sudah ada ya. Saya tidak bisa menunjuk, tapi maksud saya kelompok-kelompok yang sudah memiliki jago itu mencoba mendekati kelompok yang besar ceruknya itu dalam rangka untuk mendukung mereka meskipun mereka belum jadi paslon, kira-kira seperti itu. Jadi soal operasi uang itu memang betul ya? Saya rasa betul, nggak bisa dibantah itu karena udah di media sosial juga viral. Kemudian contoh yang saya sebut nama Gus Miftah tadi mengakui membagi meskipun dengan dalih itu bukan uang politik, itu sedekah, ya, terserah lah. Tetapi dalam tahun politik semuanya menjadi sensitif, ya, menjadi sensitif. Nggak mungkin juga ketika saya tiap hari bersama Mas Anies kemudian
katakanlah saya bukan dari partai pendukung Pak Anies, tapi setiap hari bersama Pak Anies, lalu saya bagi-bagi duit, saya bukan ada kaitan dengan Anies ini sedekah, nggak mungkin. Itu ada kaitannya lah, ada kaitannya. Meskipun nggak bisa diceritakan ya, tapi pasti ada kaitannya Ya. terkait dengan elektoral. Pihak Gus Kira-kira Miftah seperti sudah itu. membantah itu ya, Bang Mustafa ya, bahwa itu adalah pembagian kayak semacam sedekah atau apa, yang memang rutin dibagikan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat gitu ya, kira-kira. Ya, seandainya nggak ada APK ya, alat peraga kampanye, semacam gambar paslon, itu mungkin selamat Pak Miftah itu. Tapi persoalan di video itu kan jelas ada yang diberi warga itu di belakang Gus Miftah itu kan membawa gambar Prabowo Gibran. Kalau mau dianggap itu sudah biasa, ya harus dibersihkan dari APK-APK kan.